Perumahan Royal Greenland berkomitmen Hot Mic. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga Lebak khususnya dan Banten umumnya, bertemu kembali dengan kami dari Faskal TV di program podcast. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan Ramadan kali ini Faskal kembali lagi menyapa warga Lebak semua dalam podcastnya yang terkeren selebak. Dan acara ini disponsori oleh Royal Greenland, Faskal Printing dan Advertising, juga Geopark Bayah Dom. Baik, mudik kali ini membawa arti tersendiri buat masyarakat Lebak, terutama kaum muslim. Mudik adalah tradisi yang tidak harus dilakukan oleh muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali Lebak. Dan tahun ini, setelah kita beberapa tahun yang lalu terbatas dengan pandemi, tahun ini kita dibebaskan dan kebetulan pandeminya tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap kita waspada karena COVID bisa sekali-kali datang. Baik, bersama saya Kang Gegi di studio podcast Rangkas Bitung Lebak. Hadir di hari ini dari pihak PT Wijaya Karya Serang Panimbang, pengelola tol yang ada di Rangkas Bitung, di Lebak, dan di Banten khususnya, yaitu Bapak Pudik Prayogi. Selamat siang Pak Pudik. Selamat siang Pak Gegi. Sehat Bapak? Alhamdulillah Pak Pudik sehat ya. Pemirsa, Pak Pudik ini di PT Wika Serang Panimbang menjabat sebagai manajer Biro Teknik dan Operasi. Betul Pak? Iya betul Pak. Waduh, selamat datang Pak Pudik. Terima kasih sudah bisa hadir di studio kami di Faskal TV. Aduh, selamat sekali lagi. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak. Sama-sama Pak. Iya. Karena memang bertepatan dengan Ramadan ini ya. Walaupun kita puasa tapi jangan lemas, harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, Pak Pudik. Ya. Sebagai pengelola tol khususnya yang melewati wilayah Lebak. Ya. Memang seperti kita tahu Wika Serpan itu seksi 1 itu sudah diresmikan kalau tidak salah November 2021 ya. Betul. Oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Dan memang dampaknya sangat terasa sekali. Saya pribadi merasakan bagaimana cepatnya dari Jakarta ke Rangkas Bitung lewat tol ini. Betul. Nah, tidak hanya di sini, kemudian akan juga dibangun seksi kedua. Betul. Kalau boleh tahu seksi kedua itu dari mana ke mana dan progresnya sampai hari ini sudah sejauh mana Pak Pudik? Baik, ya. Terima kasih Kang Gegi, warga Lebak sekalian. Izin dari kami mewakili Wika Serang Panimbang. Terkait dengan trase tol Serang Panimbang, perlu kami sampaikan memang secara total ada 83,670 kilo panjang secara total, terbagi menjadi seksi 1 yang tadi sudah disampaikan sudah beroperasi dari 2021 akhir. Kemudian saat ini seksi 2 adalah lanjutan dari Rangkas Bitung menuju Simpang Susun Cileles yang masih ada di Kabupaten Lebak. Itu panjangnya kurang lebih 24,1 kilo. Saat ini progresnya per akhir Maret 2023 sudah mencapai 49,5
Udah paruhnya ya? Ya, sudah 49,8%. Dan kami targetkan bisa beroperasi di 2024. 2024. Jadi seksi 2 ini masih menjadi bagian dari kewajiban kami selaku Badan Usaha Jalan Tol dalam proses konstruksinya. Kemudian nanti seksi 3 adalah lanjutan dari Simpang Susun Cileles sampai dengan nanti ujungnya di Panimbang. Itu ada 33 km di mana itu menjadi bagian dari dukungan pemerintah yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, saat ini progresnya juga sudah dikerjakan dari tahun 2022 akhir kemarin dan saat ini progresnya mencapai 5%. Yang seksi 3? Seksi 3. Jadi betul. Berbarengan dong ya? Berbarengan, jadi paralel. Oh gitu, paralel. Ya, cuman progresnya memang seksi 2 kami lebih cepat ya? Gitu karena memang duluan kita kerjakan. Gitu. Tapi insya Allah 2024 semuanya sudah selesai. Insya Allah 2024 keren akan sekali. Selesai. Ya. Gitu. Waduh, terima kasih, keren sekali kalau 2024 kita bisa menikmati ya sampai ke Panimbang ya. Sampai Panimbang insya Allah. Ya, sebetulnya apa sih tujuan utamanya sampai arahnya ke Panimbang itu? Apa memang ini program pemerintah pusat atau seperti apa Pak? Ya, jadi memang Jalan Tol Serang Panimbang ini awalnya adalah inisiasi ya dari pemerintah provinsi, setahu kami 2012 dulu dari Provinsi Banten, kemudian diajukan ke pemerintahan pusat, kemudian 2016 itu muncullah penlok ya, penetapan lokasi dari pemerintah Provinsi Banten. Dan kemudian kami Badan Usaha Jalan Tol kemudian ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol ini di bulan Februari tahun 2017. Jadi tujuan dari Jalan Tol Serang Panimbang yang merupakan proyek strategis nasional atau PSN ini sebenarnya untuk menunjang adanya kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Tetapi tentu tidak hanya ujungnya saja ini yang mendapatkan manfaat dari jalan tol kami. Tentu koridor dari jalan tol ini yang melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang serta Kota Serang. Ada total 7 simpang susun. 7. Ya, kebetulan di Lebak ini justru mendapatkan porsi yang paling panjang gitu. Di jalan tol kita dari 83,67 kilo, itu kira-kira 19 kilonya di Kabupaten Serang, kemudian 34 kilo lebih itu ada di Kabupaten Lebak dan sisanya di Kabupaten Pandeglang. Jadi banyak lebaknya ya? Banyak lebaknya, dan Lebak diuntungkan karena ada 3 simpang susun Pak Gegi gitu. Alhamdulillahnya yang seksi 1 ini sangat dekat dengan kota Rangkas Bitung ya, yang mana menjadi pusat pertumbuhan kota Kabupaten Lebak itu sendiri. Gitu. Oke, gitu baik. Jadi memang Lebak banyak juga ya memakai jalan tol itu. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Pak Budi nih untuk rest area sendiri nih, kita baru lihat ada satu ya di ujung itu masuknya ke Serang ya. Iya. Tapi dari Serang ke arah Lebak sendiri, belum ada rest area sama sekali. Apakah memang ke depannya dari Wikaserpan itu ada rencana untuk membuat rest area di wilayah Lebak? Iya. Terus sekaligus 2 pertanyaan nih. Siap. Nah, kalaupun ada rest area di wilayah Lebak, apakah itu dapat mengakomodir para pelaku UMKM di Lebak, Pak? Ya. Baik, Kang Gigi. Jadi kalau dari perencanaan desain kami, memang rest area ini menjadi bagian dari pelayanan jalan tol, sehingga fungsinya memang sangat dibutuhkan dan juga diatur di dalam peraturan. Khusus untuk tol Serang Panimbang sepanjang 83,67 kilo ini memang ada total 4 rest area rencana yang kami akan bangun. Sementara ini memang di seksi 1 yang sekarang sudah kami bangun, dan alhamdulillahnya nih Kang Gigi, kabar baiknya
Sudah kita buka. Oh, udah dibuka Sudah ya? kita buka, sudah kita operasikan per hari ini tanggal 14. Waduh, kebetulan sekali ya pas. Iya, alhamdulillah kita baru resmikan kemarin sembari syukuran dan buka bersama. Itu memang ada 2 rest area di Kabupaten Serang masuknya, yang satu tipe A jalur Ambon dan satu tipe B. Itu udah kita operasikan per hari ini. Sementara ada 2 lagi, jadi totalnya ada 4 rest area. Ada 2 lagi, yang satu adalah nanti di seksi 2 itu masuk di Kabupaten Lebak. Kira-kira lokasinya antara Simpang Susun Cikulur dan Simpang Susun Cileles. Kira-kira di tengah, di jalur Bandung atau jalur menuju Panimbang, itu nanti tipe B. Insya Allah akan kami kerjakan di tahun depan. Itu, dan nanti terakhir yang tipe A itu ada di seksi 3 Ujung ya? di ujung ya, kira-kira di daerah Patia, Pagelaran gitu. Iya. Waduh, tuh warga Lebak semua, seperti baru saja kita dengar rest area yang ada di masuknya ke Serang ya, Kabupaten Serang, rest area sudah diresmikan ya tadi malam. Tadi malam. Berarti hari ini sudah bisa dioperasikan. Siapapun warga Lebak atau warga Banten yang menggunakan tol ini bisa mampir di rest area. Kilometer berapa kalau nggak salah? Kilometer 70. Kilometer 70. Baik. Kemudian mungkin tambahan ini tadi ditanya juga terkait UMKM ya Pak Gegi ya. UMKM. Jadi memang kami juga menyediakan tempat untuk UMKM bisa menggunakan di rest area. Itu kalau aturannya memang minimal 30% dari area komersil yang ada. Saat ini di rest area yang baru kami buka bahkan sudah langsung penuh itu UMKM. Oh gitu. Gitu, udah langsung penuh. Tadi malam sudah kami lihat dan sudah mulai menggelar dagangan. Waduh, keren sekali. Ya. By the way, ada UMKM Lebaknya nggak Pak? UMKM Lebak nanti saya tanya. Wajib, karena kami ini warga Lebak, selalu kami tanyakan Lebaknya dulu. Siap. Terus Pak, di kilometer berapa ya sebelum ke Tanjung Teja kalau nggak salah, itu memang jalannya sepi sekali ya kalau malam-malam. Itu tidak ada penerangan sama sekali. Memang itu seperti itu ya kalau tol di semua tol, apa memang tol Wika saja? Iya. Ya memang banyak masyarakat juga di pegiat sosial media itu yang menanyakan terus terang di sosmed kami, di Wika Serang Panimbang, di Instagram kami. Ya ini sekaligus kami sampaikan memang di kriteria desain atau di aturan yang ada itu jalan tol khususnya luar kota adanya PJU itu diwajibkan memang di Simpang Susun gitu atau di area gerbang tol. Memang itu wajib ada dan itu sudah kami penuhi. Jadi di Walantaka, kemudian di Cikesal, Tunjung Teja, sampai kemudian di Rangkas Bitung. Baru ada penerangan ya? Ya, itu memang ada syaratnya di situ. Nah, di antara Simpang Susun tersebut memang banyak masyarakat mengeluhkan gelap gitu. Gelap memang karena memang tolnya masih sepi nih Pak Gegi, apalagi malam memang cenderung sepi. Kami terus terang di situ juga sudah ada di sisi kanan kiri itu di area guardrail ada semacam spotlight ya, jadi itu juga membantu pengguna jalan kalau tersorot lampu dari kendaraan itu akan menyala gitu. Memang sangat berbeda ketika pengguna jalan melintas di tol Tangerang Merak yang itu lalu lintasnya luar biasa, memang sangat ramai dan padat sehingga terkesan tidak gelap karena pengguna jalannya ramai gitu. Sementara begitu masuk tol Serang Panimbang ya kerasa sekali perbedaannya. Betul. Nah itu banyak yang ditanyakan masyarakat Pak tentang lampunya ya. Iya. Saya sendiri bisa merasakan lah karena saya seminggu sekali pulang menggunakan tol itu. Terkadang saya berangkatnya dari sini subuh Pak, jam 3 ya. Sampai ke tol Pamulang, karena keluar saya exit Pamulang itu
pas sholat subuh. Jadi memang pernah dalam satu perjalanan saya tidak menemukan teman. Iya, sendirian saja. Iya. Kadang-kadang ngeri juga ya gitu. Kadang-kadang ngeri apakah keamanannya juga terjamin. Gitu. Ini yang mungkin beberapa pertanyaan dari masyarakat gitu. Jadi kalau dari kami selaku pengelola jalan tol, memang kami punya beberapa kendaraan patroli yang selama 24 jam itu kami lakukan patroli. Jadi ada kendaraan PJR itu kita punya 3 unit, kemudian ada layanan derek kita juga ada 3 unit, kemudian ada layanan rescue 1 unit, ambulan juga kami punya 1 unit, dan ada layanan patroli itu kita menggunakan kendaraan 4x4 double cabin ada 2 unit gitu. Selain itu juga ada kendaraan operasional tambahan gitu. Jadi memang jangan khawatir terkait aspek keselamatan atau keamanan. Insya Allah tim kami itu selama 24 jam karena kita ada 3 shift ya, 3 shift itu selalu melakukan patroli gitu. Oh gitu ya. Kalau misalnya di tengah perjalanan kita perlu bantuan, ada nggak nomor telepon yang bisa dihubungi? Ada Pak Gegi, ada. Jadi kita ada nomor telepon yang 24 jam. 24 jam. Ada Senkon di tempat kami, sentra komunikasi ya. Jadi ada petugas yang melayani, itu bisa nanti dihubungin di 0811 Iya, 8668 855 855 ya. Ya, dan itu 24 jam Pak Gigi. Ya ini informasi juga nih buat masyarakat. Jadi ketika nanti menemui kendala di perjalanan, tengah jalan dapat menghubungi nomor tadi ya. Nomor tadi, dan nomor itu sekarang juga bisa diakses dengan menggunakan WhatsApp. WhatsApp ya. Jadi bisa send message gitu ya. Jadi tidak harus telepon, nanti akan ditanggapi, dilayani oleh petugas kami. Waduh, terima kasih, keren sekali ya. Ya, warga Lebak. Podcast ini terselenggara atas kerjasama dari Faskal Printing dan Advertising, Perumahan Royal Greenland, dan Geopark Bayahdom. Baik Pak Pudik, by the way nih, banyak yang ngomong, Pak tarifnya mahal katanya nih. Ada nggak masalah itu? Apakah mungkin tuh turun kembali gitu? Iya, memang terkait tarif sebenarnya ini bagian dari pemerintah ya, kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR yang menetapkan tarif di seluruh ruas tol di Indonesia. Memang dalam pertimbangan atau kebijakan menentukan tarif tentu didasarkan atas ATP dan WTP, yaitu ability to pay dan willingness to pay. Itu adalah hasil survei yang meresum ya atas masukan-masukan dari masyarakat di Provinsi Banten umumnya terkait dengan tarif tersebut. Memang kami akui banyak masyarakat yang merasa keberatan karena masyarakat sekarang sudah luar biasa cerdas. Mereka dengan mudah membandingkan memang ya dengan ruas tol existing Tangerang Merak. Ya, yang kami bisa sampaikan memang Tangerang Merak itu kan sudah mungkin 20 tahun lebih ya beroperasi, dan investasinya saat itu ya mungkin jauh lebih murah gitu dibandingkan saat ini. Tentu pemerintah juga mempertimbangkan selain aspek ATP WTP juga aspek investasi yang sudah kami keluarkan, sehingga jalan tol yang kita bangun ini selain juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tentu juga ada sinergitas benefit juga bagi kami selaku investor yang menanamkan modal dalam pembangunan jalan tol ini. Kira-kira begitu. Kalau ditanya bisa turun apa enggak, lagi-lagi kami sampaikan adalah kewenangan pemerintah pusat dalam hal Kementerian PUPR. Betul. Memang udah ada standarnya dari sana ya? Iya, dari sana. Kewenangan mereka. Baik, Pak Pudik, untuk mengantisipasi lalu lintas tol, terutama menghadapi mudik dan balik ini, apa yang sudah dilakukan Wika nih, terutama di tol menuju Lebak? Ya, baik, terkait antisipasi mudik, memang yang pertama adalah dari sisi infrastruktur. Jadi infrastruktur jalan kami itu saat ini kita bisa katakan kondisinya mantap 99,5% gitu.
Jadi dari sisi infrastruktur kami sudah melakukan pemeliharaan, perawatan sehingga kondisi jalan-jalan yang tadinya mungkin ada sedikit lubang atau retak-retak kita sudah lakukan pemeliharaan, perbaikan. Kemudian kalau dari sisi layanan memang tadi sudah kami sampaikan kita ada petugas-petugas dan juga unit patroli yang 24 jam melayanin. Selain itu kami juga siagakan di Rangkas Bitung, di gerbang tol Rangkas Bitung adalah tempat pelayanan tambahan. Jadi bagi masyarakat yang mungkin mau mampir sholat itu bisa menggunakan musola yang ada di kantor kami di gerbang tol Rangkas Bitung. Di situ juga tersedia toilet itu dan tempat istirahat. Selain itu tadi yang kami sampaikan, alhamdulillahnya di kilometer 70A tepatnya di Desa Mongpok itu juga sudah kami operasikan adanya rest area gitu. Jadi bagi masyarakat yang akan istirahat, mampir ke toilet atau sholat di situ atau bahkan mau berbuka puasa atau mau sahur, kami sudah siapkan di situ tenan-tenan dan juga UMKM yang sudah ada gitu. Dan juga ditambah saat ini juga ada SPBU mini. Udah ada SPBU. Sudah ada, jadi sudah kami lakukan juga kerjasama dengan Pertamina dan mereka juga sudah dari tanggal 10 kemarin sudah siap gitu melayani pengguna jalan. Luar biasa. Ya, Pak, dengan berjalannya tol ini ya, artinya dari Wika Serpang untuk pemerintah Kabupaten Lebak sendiri nih, kira-kira pajak-pajak apa saja yang didapat dengan adanya tol ini? Baik. Saya kira pemerintah Lebak ini sangat mendapatkan manfaat ya. Jadi adanya multiplier effect, adanya tol kami. Tentu yang pertama adalah konektivitas menjadi sangat cepat ya. Jadi alternatif jalan tol ini menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin cepat-cepat atau buru-buru, tentu jalan tol adalah pilihannya. Kemudian bagi masyarakat juga tentu merasakan benefit yang luar biasa karena tentu di daerah khususnya di dekat akses koridor pintu tol itu tanah-tanahnya jadi luar biasa melambung harganya Pak Gigi gitu. Menaikkan ya. NJOP-nya juga jadi tinggi ya. Nah memang kalau dari sisi kami di Wikisar Penembang ya tentu dari sisi pajak ada mungkin PBB ya yang nanti bisa masuk ya. Bisa dihitung gitu. Dari adanya tol itu ya. Adanya tol. Dari ya. pajak PBB-nya ya. Iya. Iya. Baik. Ada lagi yang ingin kami tanyakan Pak. Sebetulnya dampak pembangunan tol ini secara ekonomi, ya memang tadi pun sudah dijelaskan oleh sedikit. Secara ekonominya buat warga Lebak ya atau warga Banten pada umumnya itu seperti apa? Ya, jadi tentu ini harus ada sinergitas ya dari kami dan juga dari pemerintah daerah setempat, baik Provinsi Banten maupun khususnya Pemkab Lebak ya. Harus dimanfaatkan secara baik adanya jalan tol ini untuk meningkatkan tentunya pertumbuhan dan perekonomian daerah di wilayah Lebak khususnya, karena dengan adanya jalan tol tentu konektivitas menjadi lebih baik, pilihan alternatif jalan khususnya jalan tol jadi ada, dan daerah Banten Tengah dan Banten Selatan ini yang tadinya mungkin mohon maaf agak tertinggal ya Pak ya Gigi, ini sekarang jadi terbuka gitu. Bahkan saya kira Lebak ini sangat diuntungkan karena setahu kami di Banten ini Lebak mungkin dari sisi UMK-nya masih sangat terjangkau bagi pengusaha, bagi investor ya. Jadi mereka tentu akan melihat bahwa potensi Lebak ini kalau didirikan usaha-usaha atau bahkan pabrik-pabrik itu tentu cost-nya masih terjangkau bagi pengusaha. Sehingga ya tentu mereka akan memilih daerah Lebak ini untuk jadi tempat mereka melakukan kegiatan usaha gitu. Karena pertimbangan tadi ya. Pertimbangan tadi Pak. Makanya dengan aksesnya yang begitu cepat, dengan UMR-nya mungkin di bawah yang lain, nilainya itu bisa membuat Lebak bisa jadi industri juga ya Pak. Bisa jadi industri. Nah kami berharap tentu banyak
investor, pengusaha bisa masuk ke Lebak, dan tentu ya Lebak juga harus bersiap gitu, sehingga dengan demografi yang luasnya mungkin sangat dominan ya dibanding luas wilayah yang lain di Banten. Setahu kami memang Lebak paling besar ya wilayah demografinya di Banten. Tentu harus dimanfaatkan ini oleh warga Lebak untuk bersiap diri, minimal juga mempersiapkan diri secara skill, secara pengetahuan, keahlian, bisa untuk nanti ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan industri. Oke, Pak, Pemda Lebak ya dalam ini sudah membuat perda tentang CSR. Baik. Bahkan sudah membuat aplikasi buat perusahaan ataupun BUMN. Ya. Yang saya ingin tanyakan, apakah Wika Serpan pun sudah melakukan itu untuk ini? Dan apa saja nih CSR ini? Baik, CSR kalau di Wika, baik di Wika Holding dan Wika Serang Panimbang, memang sekarang namanya hanya sedikit berganti Pak Gegi, namanya TJSL ya, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tapi masih sama? Masih sama, jadi hanya perubahan nama saja TJSL. Memang dari TJSL ini ada 4 pilar program yang disasar, khususnya kalau saat ini yang menjadi prioritas kami adalah TJSL dari sisi aspek pendidikan, lingkungan, dan juga penghijauan. Itu secara periodik kita juga sudah lakukan. Beberapa kita juga lakukan di Lebak. Ada beberapa sekolah yang kita juga lakukan TJSL tadi, berupa bantuan sarana pendidikan, buku, kemudian sarana-sarana yang lain. Penghijauan juga kita lakukan, dan ini sejalan dengan program dari Kementerian BUMN juga gitu. Sehingga Wika, khususnya Wika Serang Panimbang, hadir di Lebak ini juga melalui program TJSL tadi ikut berperan dan hadir untuk memberikan sumbangsih dari sisi sosial dan lingkungan serta pendidikan, khususnya ke masyarakat Lebak. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Iya. Pertanyaan kemudian adalah, saat ini memang sudah berjalan ya Pak, seksi 1, seksi 2 dan 3 pun dalam proses ya. Iya. Selama ini ada kendala khusus enggak ketika pelaksanaan ini ataupun setelah pengoperasian? Ya baik, kalau dari pelaksanaan di seksi 2 khususnya memang saat ini kami masih ada beberapa lahan yang masih proses pembebasan. Jadi salah satunya ada kurang lebih 2,5 kilo itu area perhutani, kira-kira luasnya kurang lebih 19 hektar yang saat ini masih berproses untuk pembebasannya. Jadi karena ini lahan hutan ya, itu lahan hutan yang dilindungi oleh undang-undang, tentu kami juga melakukan proses-proses sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Nah, lahan perhutani ini saat ini memang kami masih menunggu adanya surat dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan proses pembebasan lahannya. Selain itu juga ada tanah-tanah yang sifatnya tanah wakaf, tanah kas desa, kemudian tanah masyarakat yang mungkin tidak terlalu signifikan dari sisi masalahnya. Tapi itu juga menjadikan prioritas kami untuk terus berkoordinasi dengan PPK, Pejabat Pengadaan Lahan, dan juga tim P2T dalam melakukan pembebasan lahan. Karena memang itu bukan bagian dari tugas kami, tetapi kami punya kepentingan ya, karena lahan ini kalau mundur tentunya tentu pekerjaan konstruksi juga akan terdampak gitu. Pastinya gitu. Iya. Baik. Dalam pelaksanaan pengoperasian maupun ketika pembangunan tol Wika Serpan, apakah pekerja atau tenaga kerja lokal itu terakomodir, Pak? Ya, jadi bagi warga Lebak memang kami sudah memberikan kesempatan dan juga bahkan menggunakan beberapa tenaga kerja yang memang domisili bahkan asli dari Lebak. Baik di
kegiatan operasional, artinya di seksi 1 yang sudah kami operasikan itu sebagai tenaga kerja di sisi jasa layanan operasi itu cukup banyak Pak Gigi, karena memang kami wajibkan pekerja ini harus dari warga Banten lokal, gitu, ya, warga lokal. Ya. Jadi kita bagi karena ada Kabupaten Serang, kemudian ada Kabupaten Lebak, juga Kabupaten Pandeglang. Tentu kita juga memberikan ruang bagi warga Lebak untuk bisa bekerja dalam pengoperasian jalan tol. Kemudian kalau di sisi pelaksanaan konstruksi, tentu banyak tenaga kerja lapangan yang juga menggunakan warga setempat. Memang khususnya pekerjaan yang memang tidak membutuhkan skill terlalu spesifik atau skill khusus gitu. Tenaga yang ini, kira-kira persentasinya berapa persen Pak tenaga lokal ya? Kalau saat ini itu sudah naik, yang tadinya 23% per 2023 ini khusus di pengoperasian sudah 27%. Udah ada kenaikan ya? Iya, ada kenaikan gitu. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari kawan saya juga nih, sempat WA juga Pak ke saya nih. Selain tol ya, selain khusus tol, PT Wika ini ada nggak peran sertanya buat masyarakat Banten? Memang pengelola tol, tapi di luar bidang itu ada tidak? Ya, kalau dari core bisnisnya memang Badan Usaha Jalan Tol ini khusus diberikan privilege adalah mengusahakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol. Jadi usahanya memang terbatas dari pelayanan dan pengoperasian jalan tol. Usaha lainnya memang kami baru buka rest area, itu juga bagian dari pelayanan jalan tol. Tentu ini bagian dari lingkup usaha tambahan yang memang dibolehkan oleh pemerintah dalam pengelolaan jalan tol. Ya kira-kira 2 itu, paling yang lain adalah bisnis-bisnis semacam advertising dan juga utilitas hanya di dalam koridor jalan tol kita gitu. Jadi memang kami punya unit pengembangan usaha tetapi sebatas di koridor jalan tol, ROW jalan tol saja gitu. Oh gitu ya. Iya. Baik. Sudah sepertinya pemirsa tadi sudah banyak bercerita ya bagaimana tol itu dampaknya buat masyarakat Lebak maupun Banten umumnya, juga apa dampaknya. Terus tenaga lokalnya berapa persen yang terakomodir oleh kehadiran Wika Serpan ini. Ada satu usulan nih Pak Pudik, mungkin bisa disampaikan juga buat Wika. Di Lebak itu kita punya tempat yang strategis dan dekat pintu exit di Rangkas Bitung, itu namanya Plaza Lebak. Oke. Ya, segitiga Plaza Lebak itu yang sekarang jadi perizinan ya DPM PTSP maupun food court-nya. Nah, saya sempat berpikir gini, kalau di situ tempatnya sangat besar. Iya. Tapi saat ini itu tidak pernah ramai ya, kecuali ada kegiatan-kegiatan musiman seperti bazar atau apa-apa. Bahkan saya terpikir, apakah mungkin di situ bisa saja menghadirkan bukan food court lagi, tenan-tenan yang sudah mendunia, misalnya seperti McD atau KFC. Kalau apa saya menyebutkan itunya, biar itu menyedot orang untuk datang ke Plaza Lebak itu. Dan mungkin juga pihak dari Wika bisa memberikan stimulan atau apapun untuk pariwisatanya. Artinya gini, setiap orang yang berwisata ataupun yang datang ke tol itu bisa diwajibkan untuk kumpul di titik itu. Misalnya bis-bis wisata yang akan ke Baduy ataupun yang akan ke Bayah, bisa dikumpulkan dulu di situ, bisa kerjasama. Dan disitulah pusat UMKM Lebak. Saya pengen juga di Plaza Lebak itu jadi pusat keramaian. Dalam hal ini kan tidak bisa bekerja sendiri, Pemda pun mungkin harus peran serta dengan masyarakat. Makanya kami sih berharap ya Wika itu bisa menjadi pionir juga ya untuk memfasilitasi itu. Karena jujur kita Lebak punya tempat yang bagus, yang strategis, itulah di Plaza Lebak. Kan 5 menit mungkin dari
Iya. Ya, itu aja mungkin usulan. Ini juga usulan dari beberapa masyarakat. Iya. Tolong disampaikan dalam hal ini ke PT Wika. Mudah-mudahan saya sampaikan saja ke orangnya mengenai pelaksanaan seperti nanti. Kita berharap dan berdoa saja. Amin. Baik Pak Pudik, terima kasih. Kita waktu juga sudah tidak terasa. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan dari Wika kepada masyarakat Lebak, Pak? Ya, terima kasih bagi masyarakat Lebak. Kami dari Wika Serang Panimbang tentu berharap masyarakat Lebak dapat menggunakan jalan tol kami sebagai alternatif jalan menuju atau dari Jabodetabek maupun dari luar Banten, bisa digunakan semaksimal mungkin dan juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Banten untuk bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Kami juga berharap jalan tol Serang Panimbang ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk mudik lebaran gitu. Jadi kami ada slogan mudik nyaman lewat jalan tol Serang Panimbang. Gitu. Mudik nyaman lewat jalan tol Serang Panimbang ya. Baik, mudik nyaman bersama jalan tol Serang Panimbang. Terima kasih. Betul, karena dengan tol konektivitas kita semakin cepat. Waktu juga banyak yang tidak terbuang ya. Memang kehadiran tol Serang Panimbang ini sangat berarti sekali. Apalagi nanti kalau seksi 2 sudah berjalan, ketika orang yang ingin ke Malimping, Banjarsari dan sekitarnya bisa langsung keluar dari Cileles. Ya. Mungkin ada sedikit harapan kami juga dari pemerintah Kabupaten Lebak khususnya. Kami berharap di Cikulur, Cileles yang nanti mungkin 2024 akan kita buka juga sudah mulai bersiap-siap Pak Gigi. Mungkin ya salah satunya dengan penataan tata ruang wilayahnya gitu sehingga daerah sekitar koridor jalan tol tersebut bisa akan berkembang tentunya. Kemudian juga jalan-jalan pendukung baik yang menuju atau dari jalan tol kami tentu mudah-mudahan bisa juga ikut bersiap-siap Pak Gigi sehingga nanti ketika jalan tol itu dibuka jalan-jalan setempat juga sudah siap ya. Gitu. Oke, terima kasih semua. Baik pemirsa warga Lebak khususnya dan Banten umumnya, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Pudik Prayogi, manajer teknik dan operasi dari Wika Serang Panimbang. Tak lupa terima kasih juga buat Pak Pudik, buat seluruh warga masyarakat Lebak. Kami dari Faskal TV memohon maaf lahir dan batin buat Pak Pudik. Semoga lebaran tahun ini mudik nyaman lewat tol Serang Panimbang. Terima kasih. Wassalam.